Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirfan Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Gibran Rakabuming, putra dari Presiden Jokowi yang baru saja terpilih pada Pilkada Solo, dijagokan akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2024. Ini serius nih, bukan bercanda-canda, tapi yang menyatakan itu adalah elit politik di Partai Demokrat. Dan itu erat kaitannya dengan batalnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada di DPR. Seperti kita ketahui, sejumlah partai-partai pendukung pemerintah yang semula ngotot untuk maju untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada akhirnya balik badan. Golkar, Nasdem yang paling ngotot tiba-tiba kemudian berbalik badan dan sepakat bahwa tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur Pilkada tetap dilakukan secara serentak bersama dengan pemilu pada tahun 2024. Nah, ngototnya pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi seperti kita ketahui kan bergerilya, dia memanggil para ketua umum partai dan kemudian juga mengumpulkan juru bicara atau mantan juru bicaranya pada Pilpres lalu yang menyatakan bahwa dia menginginkan agar undang-undang pilkada itu tidak perlu direvisi. Dengan begitu, maka pilkada serentak yang harusnya dijadwalkan ada pada tahun 2022 dan tahun 2023 ditiadakan. Karena itulah kemudian muncul spekulasi semacam itu. Saya sendiri kan pada konten sebelumnya menyebutkan soal itu, bahwa keuntungan yang diperoleh Presiden Jokowi dengan tetap melakukan pemilu serentak pada tahun 2024 itu adalah bahwa pada tahun itu, pada tahun 2024 atau 3,5 tahun dari sekarang, putranya dan menantunya, yakni Gibran yang baru saja terpilih menjadi wali kota Solo, dan kemudian menantunya yang baru saja terpilih menjadi wali kota di Medan, itu sudah siap untuk mengikuti pilkada pada tahun 2024. Saya tadinya menduga bahwa Gibran mungkin disiapkan untuk pilkada di Jawa Tengah, ini yang lebih masuk akal karena dari Solo, kemudian kok tiba-tiba lompat ke Jakarta, dan kemudian Bobi dipersiapkan untuk pilkada atau pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Ini kalau mereka bisa memaksimalkan kerja-kerja politik selama 3,5 tahun terakhir ini tidak mungkin itu bisa terwujud. Tetapi menarik kemudian ketika spekulasinya muncul bahwa Gibran ini dipersiapkan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2024. Ini rupanya mengikuti track dari bapaknya, Presiden Jokowi. Dan kalau melihat tahapan-tahapan ini memang cukup masuk akal. Saya sendiri semula menduga bahwa yang dipersiapkan menjadi calon gubernur DKI itu adalah Risma. Sekarang sudah ditunjuk menjadi Menteri Sosial, dan kalau kita melihat aksi-aksinya itu kelihatannya Risma lebih banyak fokus untuk menangani persoalan-persoalan di Jakarta. Jadi misalnya bertemu gelandangan, belusukan di kolong-kolong jembatan, dan kemudian belusukan ke pinggiran bantaran kali, bertemu dengan para tunawisma. Ini kan menunjukkan Risma sedang melakukan kerja-kerja politik pencitraan untuk target yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau betul memang yang dipersiapkan Gibran, ini memang sangat menarik. Kita tahu kan track dari Presiden Jokowi, dia menjadi wali kota Solo, dia 2 periode terpilih, tetapi di periode kedua kemudian dia maju menjadi gubernur DKI pada pilkada tahun 2012, dan kemudian hanya 2 tahun setelah menjadi gubernur DKI, Jokowi kemudian lompat menjadi presiden RI, dan itu sukses. Kelihatannya track ini mungkin yang mau coba ditiru oleh Gibran. Tapi agak beda ini kalau betul track itu yang ditiru oleh Gibran, dia sudah 3,5 tahun menjadi wali kota di Solo, tapi baru 1 periode, bapaknya dulu 2 periode. Dan kemudian kalau dia lompat ke Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2024, kalau semuanya berjalan mulus, skenario berjalan mulus, dalam waktu 5 tahun kemudian, yakni pada Pilpres tahun 2029, maka Gibran menjadi calon presiden Republik Indonesia. Itu kira-kira skenario yang sekarang banyak diduga seperti itu. Dan ini sebenarnya sangat masuk akal. Mengapa? Karena
kalau lihat kecenderungan Presiden Jokowi kan kemarin dengan memaksakan pilkada serentak tahun 2020, ada kepentingan anak menantunya untuk ikut pilkada. Betapa saat itu kan pemerintah mengotot melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 dengan berbagai argumentasi, termasuk antara lain itu untuk efektivitas penanganan COVID, maka perlu dipilih kepala daerah yang definitif. Tetapi kan kemudian sekarang logikanya berbeda ketika ada pilkada 2022 dan pilkada 2023. Mengapa? Karena katanya pemerintah ingin fokus untuk menangani masalah COVID dan khawatir kalau ada pilkada itu terjadi konflik horizontal. Karena itu pemerintah tidak ingin ada revisi undang-undang dan tetap dilaksanakan pada pemilu serentak pada tahun 2024. Anda bisa lihat ini konsistensi dari sikap pemerintah. Jadi kalau pada tahun pilkada serentak tahun 2020 alasannya untuk efektivitas penanganan pandemi dan juga bisa menggerakkan ekonomi, itu ada pilkada. Tapi untuk 2022 dan 2023 alasannya berbeda lagi. Karena itu orang curiga, ini apa nih agenda dari Presiden Jokowi. Nah, ini masuk akal kalau kemudian hitung-hitungannya pada tahun 2024. Kenapa? Karena pada tahun 2024 itu kan periode akhir dari Presiden Jokowi. Dia tentu saja dia ingin melanggengkan kekuasaan, atau orang sering menyebut dinasti melalui putra-putra dan menantunya. Dan timingnya memang pas. Kalau kemudian Gibran bisa maju ke Pilkada DKI, orang banyak yang sinis sebenarnya. Apa iya dia punya kapasitas kalau toh misalnya harus berhadapan dengan Gubernur DKI yang sekarang Anies Baswedan. Harus diingat satu, bahwa Anies Baswedan itu dipastikan kalau tidak ada perubahan dia akan parkir pada tahun 2022. Jadi dia akan berada di luar sorotan media selama 2 tahun. Sementara Gibran bisa terus-menerus melakukan pencitraan dengan posisinya sebagai wali kota Solo. Dan yang kedua, yang jangan lupa ada mesin politik yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden. Ini mesin-mesin politik semacam ini luar biasa. Bukan hanya mesin politik, tapi sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sebagainya. Sebagai seorang presiden, Jokowi itu pasti sangat luar biasa. Jadi Anda jangan menganggap remeh Gibran gitu. Nah, bagaimana dengan skenario lainnya? Ini kita masih menunggu nih. Kalau kemudian Gibran sukses menjadi gubernur di DKI, kalau dia terpilih dan kemudian sukses, tidak menutup kemungkinan pada tahun 2029 dia menjadi calon presiden. Itu skenario yang sangat mungkin terjadi. Dan sekali lagi mungkin banyak orang yang menganggap remeh Gibran saat ini, tapi coba tolong mulai sekarang perhatikan gerakan-gerakan dan manuver politik dari Gibran. Ketua DPD PDIP Solo itu FX Hadi Rudiatmo, mantan wali kota yang akan segera berakhir jabatannya, menyatakan dia sendiri sebenarnya dia tidak menyatakan keberatan, tapi menurut dia sebaiknya Gibran fokus dulu lah. Sekarang juga dia belum dilantik, masa sudah berpikir tentang tahun 2024, apalagi menjadi gubernur DKI. Tetapi sejumlah pengamat menilai bahwa mungkin saja, sangat mungkin Gibran akan melakukan lompatan besar semacam itu seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Gibran sendiri sudah mulai bertemu dengan sejumlah tokoh, misalnya kemarin PLT Ketua Umum PSI, Gilang Ganesa, sudah bertemu dengan Gibran. Dan dia sendiri meskipun tidak mau berkomentar terlalu banyak, tapi dia melihat bahwa Gibran ini punya potensi untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Karena menurut dia, satu, dia sebagai bisnis dia sukses, kemudian keluarganya juga harmonis dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal menunggu bagaimana kinerja dia di Solo. Jadi kalau kemudian kinerjanya bagus, di branding memang dipersiapkan sejak sekarang, jangan terlalu kaget gitu. Pada tahun 2024 Anda melihat Gibran berlaga di Pilkada DKI dan pada tahun 2029 kemudian maju dalam Pilpres. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat sekuen tadi ribut-ribut revisi undang-undang pemilu dan pilkada, kemudian soal presidensial threshold 20% dan sebagainya, semua itu bisa terjadi. Jangan pandang remeh, karena Anda ingat di Solo pun Gibran itu kan sebenarnya bisa dibilang dia melawan kotak kosong. Dia memang berlaga dan ada lawannya, tapi lawannya itu kan nggak signifikan sekali. Dia melawan kalau nggak salah saya dengan tukang jahit, dengan ketua RW dan sebagainya. Jadi memang betul-betul calon itu hanya dimajukan untuk formalitas bahwa Gibran tidak melawan bumbung kosong. Mari kita
terus amati bagaimana perjalanan karir dari Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi. Apakah dia bisa mengulang keberhasilan bapaknya, Pak Jokowi, dari tepian Bengawan Solo dan kemudian hijrah ke Jakarta dan kemudian menduduki Istana Merdeka. Saya Arif Narif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.